Selamat datang di mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis menggunakan bantuan gigi dan secara kimiawi menggunakan bantuan saliva. Bekerja secara mekanis. Saya bertugas untuk memotong, mengisi, merobek, dan mengunyah makanan, serta menambah nilai estetika atau membentuk wajah, serta berbicara. Makanan dipotong menjadi bagian yang kecil dan bercampur dengan saliva untuk membuat halus yang mudah ditelan. Saya lihat, tugas saya menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, serta memecah rasa dan membantu produksi suara untuk berbicara. Sekarang saya yang berperan, saliva, berperan sebagai melakukan makanan secara kimiawi serta melembabkan makanan agar mudah untuk ditelan. Hai, saya Tikustin. Tugas saya mengatur arah makanan dari udara. Saya Fani. Tugas saya mengantar makanan dari rongga mulut ke tenggorokan. Saya Esofakus. Tugas saya menggerakkan makanan dari paru ke lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung adalah organ pencernaan yang dibentuk seperti huruf D. Lambung terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu kardia, usus, badan, dan usus. Dalam sehari lambung dapat menghasilkan 2 sampai 3 liter gas tribus. Apabila makanan masuk ke dalam lambung, maka akan menjadi senyawa penyangga atau buferin yang dapat meningkatkan pH dan sekresi. Oke, tugas lambung yang pertama, menyimpan makanan selama 2-5 jam, memproduksi timus, massa homogen yang sangat cair yang berkadar asam tinggi, dan mendorong yang kedua dengan cara gerakan peristaltik. Dan yang ketiga, memproduksi sus untuk melindungi lambung terhadap bakteri, glicoprotein, dan vitamin B12 dan oksi penjaraan. Itu mencerna protein, dan yang terakhir di lambung juga terdapat pencernaan secara kimiawi. Selamat datang di usus halus. Usus halus itu berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar, berdiameter 2,5 cm dan panjang 3-5 meter. Usus halus itu terbagi menjadi 3, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus halus bertugas untuk memperluas permukaan penyerapan. Selain itu, usus halus berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Pada duodenum atau usus 12 jari terdapat muara saluran dari pankreas tersebut. Enzim yang pertama yaitu tripsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase yang dihasilkan oleh usus halus menjadi tripsin. Tripsin berfungsi memecah protein dan polipeptida yang besar menjadi peptida yang lebih kecil. Kedua, chymotrypsin. Chymotrypsin mempunyai fungsi sama dengan tripsin. Enzim lipase yang berfungsi menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, amilase yang berfungsi menghidrolisis zat tepung menjadi disakarida. Yang kelima, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase yang berfungsi melanjutkan pencernaan protein menjadi asam amino bebas. Pankreas juga tersusun dari sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi mengatur penyerapan glukosa darah untuk disimpan sebagai glikogen, sedangkan glukagon berfungsi mengatur metabolisme gula darah. Saya Hati, tugas saya menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali dalam bentuk glukosa jika diperlukan. Menyimpan mineral Fe dan Cu, vitamin larut lemak A, D, E, dan K, serta toksin dari pestisida atau obat-obatan dan tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Saya Empedu. Saya berukuran 8-10 cm, berwarna hijau yang terdapat pada lekukan di bawah
3. Empedu, garam empedu, dan pigmen empedu. Empedu berfungsi menyimpan cairan yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas total 30-60 ml. Garam empedu fungsinya mengembuskan lemak dan memperlancar kerja enzim limpase dalam memecah lemak dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Pigmen empedu disalurkan ke usus halus, sebagian berubah menjadi sterkobilin yang mewarnai feses dan sebagian lainnya kembali oleh aliran darah dan berubah menjadi urobilin yang mewarnai urin. Selamat datang di usus besar. Tugas saya: 1. Mengabsorpsi air dari bius, 2. Memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, 3. Merupakan tempat bakteri dan menghasilkan E. coli, 4. Mengeluarkan zat sisa yaitu feses. Usus besar dibagi menjadi 3, sekum, kolom, dan rektum. Hai, saya Sekum. Saya merupakan kantong tertutup dan memiliki appendix vermiform atau umbai cacing. Hai, saya kolon. Kolon di sini terbagi menjadi 4, yaitu SAD, kolon mulut, descendant, kolon panjang ascendant, atau kolon bintang adversus, dan yang terakhir yaitu kolon sigmoid dan proses. Termasuk bagian besar yang ketiga yaitu rektum. Rektum memiliki panjang 12-13 cm yang tersusun dari mukosa saluran anal berupa lipatan-lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena. Sphincter anal outer conus serta sphincter anal outer nafka yang mengitari anus. Kami anus, tugas kami adalah sebagai tempat pengeluaran sisa makanan atau feses.